أحد أحد Ya, artinya firman itu memang dari Allah kan? Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, beda dengan ketika firman terjadilah terang, beda dia bang. Itu sama seperti yang kata dari saudara di atas itu. Oke. Makanya tunggu dulu bang, sebentar dulu bang, boleh saya agak dijelaskan sedikit. Makanya ayat yang menceritakan tentang terciptanya Isa di dalam Al-Quran, jadi selaras dia Allah mana di dalam At-Tahrim itu. Maka kami tiupkan. Di sini kan kami itu kan biasanya dipakai dalam Al-Quran itu kan ada Tuhan kan. Maka kami tiupkan di dalam rahim, maka Tuhan tiupkan ke dalam rahimnya itu sebagian dari ruh kami, ruh Tuhan. Sebagian, itu. bukan Ya. Semuanya. Ya sebagian lah di sini. Sebagian. Jadi menurut abang, tunggu dulu bang. Menurut abang sebagian dari Tuhan itu, sebagian Tuhan itu makhluk atau bukan? Apa? Kalau Ciptaannya itu makhluk. Ciptaannya sependapat kita bang. Aduh. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk yang diciptakan Allah. Kalau penciptaannya itu sependapat kita. Bang, kalau kita katakan ke penciptaan itu sependapat kita makhluk. Tapi kalau kita tunggu dulu bang, tunggu dulu, aku biar jelaskan. Gini bang, menurut anda Yesus itu makhluk atau bukan? Sama seperti perumpamaan Al-Quran. Menurut abang Al-Quran itu makhluk atau bukan? Jawab. Saya tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Dia berjalan-jalan di muka bumi ini, dia makhluk yang Saya tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Makanya tadi ketika saya katakan seperti Al-Quran, abang apa? Supaya abang tuh paham. Karena seorang muslim menyatakan Al-Quran itu apa mus'ab ini dikatakan. Sekali lagi saya tanya, Yesus itu makhluk. Gak mau dia pertanyaannya itu ditanya iya atau bukan, ya atau bukan. Gak mau dia bang, dia harus ada penjelasan. Yesus itu makhluk atau bukan? Lah, aduh. Kok nggak bisa jawab? Gak mau lah, itu sama dengan abang menanyakan laki-laki itu bisa melahirkan atau enggak, boleh atau bisa. Atau bukan? Aduh. Saya jawab supaya abang bisa memahaminya. Sama pertanyaan abang, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau saya di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu makhluk. Sekarang saya tanya Al-Qurannya. Sekarang Anda jawab Yesus itu menurut Anda itu makhluk atau bukan? Supaya abang bisa paham juga tentang keadaan Yesus. Coba tolong dijawab. Coba jawab, Al-Quran itu menurut abang makhluk atau bukan? Yesus itu makhluk atau bukan? Aduh ya ampun. Bantu jawabkan. Supaya abang itu memahami ketika abang mengkondisikan Al-Quran itu di hati abang, begitu juga orang-orang Kristus. Saya tanya juga. Aduh. Paham nggak abang dengan diskusi kita? Dia makhluk ketika berjalan-jalan, bang. Ini ku jawab ya, bang. Nggak mau dia pertanyaan abang itu dijawab iya atau tidak. Harus dia pertanyaan abang itu dijawab secara eksplisit dia. Karena dia mengandung makna ambigu. Ketika kamu belajar mendengar, ketika Anda bertanya ke saya, Nabi Isa alaihissalam makhluk atau bukan? Saya jawab dengan tegas makhluk. Sekarang pertanyaan yang sama. Yesus itu menurut Anda makhluk atau bukan? Enggak nanya Isa di hadapan abang. Yang aku tanya ketika abang menanyakan Isa sama itu kami. Buktinya kenapa Anda membawa aku ayat tanya sama abang, bagaimana kedudukan Al-Quran di sisi abang? Satu kata. Karena kita sekarang berbicara tentang firman-Nya itu. At-Tahrim ayat 12. Paham abang? Bang, dengarkan Anda tidak saya. bertanya tentang Isa, tetapi membawa ayat Al-Quran. Supaya Yesus itu makhluk atau bukan? Aduh.
Kita sekarang menduduki, Itu aja nggak bisa jawab. Bang, kita sekarang sedang menceritakan kedudukan firman ini. Ketika abang tanyakan korelasi Yesus di sisinya orang Muslim sama di sisinya orang Kristus, itu akan berbeda dia. Makanya saya tanyakan supaya pemahaman kita tuh searah. Bagaimana pandangan abang? Karena saya menganggap kalau misalnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan Isa ini juga firman Tuhan, berarti mereka ini sebanding dia. Kedudukannya kami di mata orang-orang Isa Kristus, itu di Isa dalam ini Al-Quran sama itu seperti pandangan orang-orang kalimatullah, bukan kalimatullah. kalamullah. Kalimatullah Al-Quran, kalimatullah makhluk atau bukan? Yesus itu makhluk atau bukan? Sekarang saya tanya, kalimatullah itu makhluk atau bukan? Coba saya Itu jawab. firman makhluk yang diciptakan. Makhluk firman. Aduh, mesti belajar abang lagi dengan Islam lagi. Aduh. Yesus yang dimaksud Kamu jawab Yesus, coba. Bang. Yesus. Coba jawab Abang saya. tahu nggak terjadinya fitnah Imam Ahmad itu akibat dikatakan bahwa di situ tuh adanya Al-Quran itu makhluk. Itu firman. Aduh. Apa yang dia ucapkan maka Belajar lagi jadilah. dengan Islam abang Kok jadinya. belajar Anda Bang, ditanya nggak mau jawab. Satu-satu. Coba, izin dulu, Coba teman-teman. mana yang bisa paham, mana yang bisa paham. Coba jawab Maksud saya. kita. Coba jawab saya. Menurut Anda Yesus itu makhluk atau bukan? Aduh, makanya supaya abang bisa memahami keadaan Saya Yesus itu, tanya, maka saya aku pakai data, tanyakan. Bang. Iya, ini kita Saya pakai data juga. Oke. Karena Oke, abang saya coba tanya Yesus. diam Dengarkan dulu, dulu. bilang. Dengarkan dulu. Saya tanya aku paham Yesus. dengan Yesus, tunggu Bang, dulu. Kamu diam dari tadi nyerocos tidak aku punya paham bawa dengan data. tujuan abang. Ketika saya tanya Yesus, Sus, manusia itu diciptakan dari apa, Sus? Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda mau membantah pernyataan Yesus? Tidak dibantah, Bang. Itu kalau misalnya kalimat Saya itu tanya, akan aku mau saya jelaskan tanya, abang ngomong Yesus juga. itu makhluk atau bukan? Jawab. Coba saya tanya Anda. Boleh dijawab. Yesus itu makhluk atau Boleh bukan? dijawab dan abang diam, boleh. Silakan. Silakan boleh jawab. ya. Boleh Jangan jawab ya. muter-muter. Ketika abang menanyakan tentang bahwa bahwa Yesus tadi menceritakan bahwa manusia itu bukanlah hanya dari roti saja, dia ada firman-Nya. Dengan sama seperti perumpamaan dalam Al-Qur'an itu, tidaklah setiap makhluk itu yang ada bersama dia itu. Bang biar ini paham. Aduh, kita mau diskusi sesuai dengan korelasi yang ada sama Islam juga. Saya tanya Yesus itu makhluk atau Ini bukan? enggak fair kayak gini nih cara dia diskusinya Coba ini. kamu jawab. Ini mau dijawab tapi abang nyelot terus. Anda jawab apa? Diam dulu. Saya tanya Yesus itu makhluk atau bukan? Biar paham penjelasan orang. Nggak mau dia Jawab kayak aja. pertanyaan abang itu Yesus ditanya itu iya makhluk atau atau bukan, iya bukan? bukan. Nggak mau dia. Banyak substansi yang mesti dijelaskan di situ. Coba Ini kita bukan nggak perlu cerita kemana-mana. bukan Nggak cerita perlu roti kemana-mana. donat ini Saya sekarang simpel ini. Pertanyaan saya, Yesus itu Simpel. makhluk atau bukan? Benar, tapi dia membutuhkan penjelasan yang rinci. Nggak mau dia seperti kayak gitu. Membutuhkan pembodohan gitu maksudnya. Bukan. Nanti aku katakan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Coba abang jawab. Ini saya sudah jawab. Jawab itu Sekarang dulu. Coba Anda jawab. Yesus Al-Quran itu makhluk atau bukan? Sama pertanyaan aku. Al-Quran makhluk atau bukan? Coten. Enggak ada ilmunya. Makanya sama. Abang pun gitu juga. Nggak ada ilmu. Mangga belajar dulu, abang. Ditanya jawabnya apa? Muter-muter. Coba jawab. Kalau Yesus itu manusia, ya katakan manusia. Yesus ini lahir di bumi, ini bukan kucing, saudara. Dia makhluk, dia manusia. Dia punya nafsu, dia punya kemauan. Ente berdiskusi, menanggapi tanpa data. Saya kan membawa data loh, ini di Matius 4 nomor 4. Ternyata setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ini manusia hidup, ya, bukan bergantung dari roti saja, tetapi dari setiap firman, ya.
yang keluar dari mulut Allah. Diskusi, oke. Baiklah kita diskusi. Anda ditanya, jawab aja. Jangan muter-muter. Kantos Dalbo izin. Ini bukan gereja. Di sini kita berdata. Iya. Tidak dari tadi kami bertanya, dia bertanya kami jawab. Bahwa roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Selesai. Ada Kalau dasar. teman-teman Kristen mengatakan roh itu adalah Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri, maka silakan Anda bantah pernyataan Yesus di Matius 4 nomor 4. Ya izin dulu. Ya kalau hanya modal congor nggak ada guna, ya silakan. Ya, jadi Yesus itu, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Zakaria 12 pasal 1, Yesus itu ialah ciptaan, makhluk. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini keterangannya ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya Yesus itu adalah makhluk. Itu saya bantu jawabkan tadi teman itu yang bingung. Lanjut. Tidak masalahnya dia tidak mau menjawab ketika ditanya. Simpel pertanyaan saya. Yesus itu makhluk atau bukan? Enggak mau jawab dia. Ya silakan Pak Budi. Iya, dia itu mau menganalogikan Yesus itu seperti Al-Quran gitu loh Bang. Seperti yang kita yakini bahwa memang Al-Quran